kita sediakan dulu di sini bagian dari Google Form ini. Kita sudah buat pertanyaan di sini, tapi kita buat section baru. Ini karena tampilannya kecil nggak muncul kayaknya. Nah ininya nggak kelihatan. Nah ini bagian bawah ini adalah pembuatan section baru. Bagian ini yang bagian kotak-kotak ini, yang pembuatan section baru. Jika kita pilih nanti akan muncul section atau bagian baru yang terbuat. Kita sediakan di sini dengan untuk soal paket A. Kemudian paket B juga kita sediakan dulu. Bawahnya kita buat paket B. Nah, kita kembali yang tadi di pertanyaan absen tadi. Nah, di sini di pertanyaan karena kita harus memilih salah satu berarti kan multiple choice atau pilihan ganda. Maka kita wajibkan diisi karena nantinya berhubungan dengan soal. Kita wajibkan isi dengan diisi dicentang requirement-nya. Kemudian kita pilih yang titik 3 pojok ini. Nah, titik 3. Kemudian dipilih yang di sini. Kalau bahasa Inggris go to section based on answer, atau kalau bahasa Indonesia pilih bagian sesuai jawaban. Ini kita klik. Nah, nanti di bagian pilihan gandanya atau multiple choice-nya ini akan muncul di sini di bawahnya keterangan. Nah, ini kita bisa pilih. Setelah dia pilih ganjil, diarahkan ke bagian mana? Nah, misalnya tadi kalau ganjil di paket A, kita pilih paket A. Kalau dia genap, dia di paket B. Paket B. Nah, ini kalau sudah seperti ini, muncul seperti ini, ganjil go to section paket A, genap go to section 7 paket B. Maka ketika kita preview, kita cek tampilan nanti di siswa seperti ini. Pertama kali muncul adalah pemilihan kelas di siswa. Kalau dia milih 12 HP, kemudian di next, nah maka akan muncul nama-nama siswa yang bisa ikut ujian. Ini saya isi dengan nama saya masih ya, di spreadsheetnya nanti di delete aja. Ini adalah nama-nama siswa yang bisa ujian. Jadi kalau administrasi belum selesai ya belum muncul di sini nantinya. Misalkan ini saya pilih salah satu, kemudian saya next. Nah, ini yang baru kita buat tadi. Jadi kalau ada soalnya soal paket, kita pilih ganjil kan, maka dia langsung ke soal paket. Nah, paket A ini di atas ini. Nah, ini mungkin hal baru bagi teman-teman. Tapi yang paling penting adalah penyampaian dari section bagian ini. Jadi jangan sampai mendelete yang bagian atas, karena di bagian soal itu sudah diberikan bagian tersendiri untuk pembuatan soal. Kalaupun di bawahnya mau dieksplor lagi, silakan kalau mau menggunakan paket seperti ini. Jadi ketika mengedit jangan sampai menghapus yang bagian-bagian yang di atas, karena lumayan perbaikannya juga membutuhkan waktu, buatnya juga butuh waktu. Kemudian ngedit ini bisa bebas gitu, nggak perlu login ya, biasanya gitu. Untuk saat ini untuk pembuatan soal Bapak Ibu guru wajib menggunakan akun yang belakangnya @snk. Jadi misalkan kayak Reni Antasari @smks.binamalina.sd.id dan seterusnya. Mbak Wira, Madi aja. Madi @smks. Ya, yang menggunakan itu, jadi login menggunakan itu nantinya akan saya, jika sudah jadi formnya, nanti akan saya kirim pemberitahuannya melalui email. Seperti ini PAI dan Bahasa Indo ini sudah saya kirim di email. Saya sudah beritahukan bahwa soal format UAS itu Google Form-nya pakai ini. Nah, cuman guru-gurunya nggak ada di sini. Kalau ada kan saya bisa minta tolong, ada nggak emailnya masuk. Nah, itu untuk yang baru selesai baru 2, PAI dan Bahasa Indo. Oh, berarti ada judul mata pelajarannya Pak ya? Ya, di nama formnya nanti ada judul mapelnya. Jadi buatnya jangan deket L Bu ya. Jangan deket L buatnya. Nanti pelajaran saya berubah. Nah, seperti ini. Di filenya, di file drive, ini file drive sharing, jadi berbagi akun. Di sini saya buatkan sebenarnya ada berapa ya? Ada
kemudian bisa masuk di tata usaha, kemudian bisa masuk di kurikulum sendiri. Nah, sharing drive ini berfungsi untuk apa sih gitu? Nantinya teman-teman ketika misalkan saya sudah tidak kurikulum gitu, akunnya teman-teman yang nanti akan jadi kurikulum penggantinya itu bisa saya add masuk sini, maka bisa mengakses file-file ketika sebelum dia menjabat atau mengakses file saya sebelumnya gitu. Jadi tersimpan di sini. Kemudian file TU juga di sini kan ada TU. Di TU juga sama. TU juga makanya saya minta save di komputer TU itu ada file penyimpanan sendiri untuk file drive. Nah itu di sana fungsinya. Ketika nanti berganti maka file-filenya itu ada gitu. File-file yang sudah terbuat. File keuangan juga sama. Di save drive itu juga sudah saya siapkan. Ini kebetulan karena file akunnya saya hanya kurikulum, jadi maksudnya di kurikulum dan operator itu aja dan TU. Kemudian untuk map ini, nah nantinya kedepannya saya harap guru-guru punya tim sendiri, misalkan tim untuk multimedia misalkan. Dia tinggal buat save drive-nya ada multimedia, siapa aja guru multimedia nanti biarkan di sana. Kita berbagi resource lah, berbagi materi di sana. Nah ini kebetulan nanti masih berisi saya. Ya, bagus sudah dimasukkan belum? Belum Pak. Oh ya 1%. Jadi masih saya. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa materi yang saya share. Nah itu untuk Deform. Kemudian hal yang penting lagi tadi akun sudah, ini sudah. Nah kalau mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu untuk penggunaannya. Tidak ada ya? Ada. Ya. Untuk selanjutnya sebenarnya ini berhubungan dengan kejuruan. Jadi Bapak Ibu ketika pembelajaran seperti ini KBM online itu kita kan nggak bisa mengecek, mengevaluasi hasil dari pembelajaran hanya teori biasanya. Karena ketika kita offline itu enak kita bisa ngecek baik itu pengetahuan kemudian keterampilannya. Nah keterampilannya ini kita yang saat ini nggak bisa ngecek langsung. Maka kita tawarkan pada Bapak Ibu guru dari panitia itu memberikan sebuah ujian praktek. Jadi tetapi konsekuensinya adalah ketika sudah ada praktek, teorinya nggak ada. Jadi pilih salah satu saja. Misalkan untuk guru-guru yang multimedia, AP ataupun AK itu bisa mendaftarkan oleh panitia, nanti bisa didata sama Pak Wira atau Pak Agung langsung datanya. Jadi siapa aja yang mau mengadakan praktek agar disampaikan kepada Pak Agung dan Pak Wira. Kemudian untuk bentuk soalnya gimana Pak? Untuk soal sama, yang untuk samanya adalah sama dengan offline. Jadi silakan buat wordnya nanti dikirim ke panitia. Boleh software atau hard copy nantinya. Tapi karena sebenarnya ya kita sedikit ini aja ya, sedikit belum dari panitia itu belum mengadakan rencana untuk fotokopi karena semuanya berbasis online. Jadi untuk soal diharapkan juga untuk praktek kita menggunakan software Word-nya nanti. Nah untuk pendataan nanti langsung ke Pak Wira. Kemudian yang keempat tanggal-tanggal UAS nanti Pak Wira monggo dibantu, saya tidak hafal juga untuk menyampaikannya. Yang mungkin ada yang tanya dulu Bapak Ibu untuk ini, untuk formnya. Yang sulit sih nggak ada yang sulit, cuman ketika masuk sini tergantung koneksi teman-teman. Jadi tergantung koneksi juga. Kalau bisa menggunakan koneksi yang nggak kencang, karena Google Form itu resource-nya lumayan, resource untuk ngelutnya itu juga butuh internet yang stabil. Kemudian tadi kan akun sudah ya. Jadi misalkan akun PAI ini kan sudah saya tambahkan kalau nggak salah Pak Zen gitu. Jadi sudah masuk Pak Zen. Ya di sini yang bisa buka itu adalah saya bagian kurikulum. Kemudian ini super admin di SMK. Kemudian Pak Zen. Hanya 3 ini orang, 3 aja. Baik itu bagian bahasa Indo. Bahasa Indo juga sama. Hanya kurikulum, kemudian ditambah dengan guru mapelnya.
Ini juga sama. Ya, per mapel Pak nantinya. Ya nanti soalnya per mapel. Sudah saya buatkan folder-foldernya. Ya untuk ini teman-teman, kemarin kan kita tidak ada UAS ya, tidak ada UAS, tidak ada UTS, tidak ada UTS. Kemudian nantinya nilai UTS tetap saya minta. Untuk pengambilannya kita serahkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Boleh dari tugas, kumpulan tugas, atau boleh dari mungkin ada ulangan harian. Kalau memang ada ulangan harian, boleh diakumulasikan menjadi nilai UTS. Kenapa saya minta UTS? Pertama, untuk mendeteksi siswa-siswi kita yang mungkin kurang aktif atau sampai nggak masuk, agar bisa kelihatan nantinya siapa sih yang belum mencapai KKM-nya. Nanti bagi yang belum mencapai KKM bisa kita cek dan kita evaluasi dengan kesiswaan nantinya, entah itu pemanggilan atau entah itu sampai ke kepala sekolah pemanggilannya, atau cukup sampai kesiswaan saja gitu, penyelesaiannya. Nah itu tetap nanti akan saya minta. Untuk pengisiannya bagaimana? Sama seperti kita mengisi UAS kemarin. Jadi sudah saya siapkan skrip seperti ini, mirip seperti ini, udah ada nama sama nilai UTS, dan tinggal mengisi nilainya saja. Jadi nggak perlu sampai ke sekolah sih. Enaknya kalau online itu boleh dari rumah atau bisa dari rumah. Kemudian menyelesaikan soal ini untuk penyetingan waktu, kemudian penyetingan nama tadi kan sudah ya. Untuk penyetingan waktu ujian nanti akan disetting oleh panitia. Jadi sudah disetting sama panitia. Oleh karena itu jadwalnya selesaikan tepat waktu. Nanti tanggal-tanggal pentingnya apabila nyampaikan. Jadi tanggal soalnya itu selesaikan tepat waktu, karena penyetingannya ya sebelum hari ujian. Seminggu sebelum ujian itu kita akan setting nanti satu persatu, karena lumayan banyak. Ada mapel yang umum aja ada 6 kali 3 18 belum yang kejuruan. Jadi nyetingnya juga lumayan banyak. Dan itu memang harus satu-satu Pak. Jadi nggak bisa semuanya satu kali buat satu ini. Contohnya seperti ini aja, kita nggak bisa buat form ini, kita copy bisa, tapi pengisian rumus-rumus yang ini tampil sendiri, kemudian bagian penampilan nama-nama siswanya itu nggak bisa langsung copy, jadi tetap harus disetting lagi ketika mengcopy formnya. Nah, itu yang agak mungkin lama. Yang mungkin itu aja mungkin dari saya. Untuk selanjutnya tanggal luas, monggo Pak Wira menyampaikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Agung ya. Mungkin kalau ada sambil jalan ada pertanyaan nanti. Oke, untuk selanjutnya pembahasan tentang